Kemudian 2N apa? Tadi dikatakan 2N itu kan berpasangan. Nah, jumlahnya berapa tadi? 20. Atau 46 kromosom ya. Nah, sandal ukuran 30 ya kalau 30. Sepatu modelnya kayak satu dengan satu. Kemudian ada yang bentuknya kayak ini yang harus dengan yang kayak ini. Kayak gini ya dengan yang kayak gini. Jadi bentukan kromosom setiap selnya beda-beda. Satu pasangnya itu. Dan seterusnya sampai ke 23. Berarti kan jumlahnya 46. Nah, res lagi sel ini kalau letaknya di ovarium ini kan akan menjadi sel telur. Pembelahannya itu bukan mitosis loh ya. Kalau di kepala sampai ujung rambut mitosis. Di mana pembelahan mitosis itu sama dengan induknya. Induknya 2N, anak-anaknya 2N. Kuning lepas belahi sel yang mengandung keratin diamati di dalam, jumlahnya tetap 9. Karena pembelahannya mitosis. Pembelahan tidak dibahas di sini di kelas 12. Nah, karena ini letaknya di ovarium kanan kiri si perempuan, maka dia akan secara meiosis. Gitu loh. Kalau meiosis berarti nanti akan menghasilkan sel telur cuma N, ya enggak? Nah, orang 2N. Enggak akan saya bahas teman-teman orang saat ya, meiosis itu kayak apa. Jadi gini, pasangannya kayak gini ya sendirian. Pasangan kayak gini ya sendirian. Pasangan kayak gini ya sendirian. Yang kayak gini sendirian. Terus ya, sel telur kan? Geserkan sel telur. Keluar masuk ke dalam uterus rahim. Loh, kok tidak ada tamu? Kula nuwun, assalamualaikum, tidak ada kan? Maksudnya tidak ada tamu pembuahan loh, membuahi sperma loh ya. Nah, karena tidak ada, maka si hormon bekerja, dia luruh bersama darah haid. Ini asalnya. Tapi jika seandainya kok ada tamu, kula nuwun, assalamualaikum, kamu mau nggak saya kasih kromosom? Ini kan masih angka nih, jumlahnya 23. Nanti setelah dia memasuki ke sini, dia diberikan kromosomnya. Nah, setelah diberikan kromosomnya, lari rebutan, boleh dipasang nih. Gitu. Jadi intinya, sel yang akan fertilisasi akan menjadi zigot. Zigot itu nanti akan berkembang dan seterusnya menjadi janin, akan diberikan langsung saja ke janin. Itu adalah sel gabungan antara sperma dengan ovum. Jumlahnya sudah 2N, gitu ya. Nah, letaknya di mana? Di zigot besar. Wah, nanti perkembangannya sangat luar biasa sampai dia jadi janin dan kaktus, ya kaktus itu lah. Jadi, wah saya ini, dan terus kalau ini ketemu ini bagaimana nggak mau? Jadi dia tadi yang seperti ini sama, tapi dengan perempuan sama. Bentuk dan yang kromosom, ya. Nah, kita bahas. Saya hanya menggambar seperti ini, maaf ya kalau mencuci orang-orang S1 loh ya, karena kenapa sistem reproduksi itu diberikan ke kelas 11 dan kelas 10. Kenapa? Ya, kelas 10 belum cukup umur. Nah, SI bayi lainnya. Kenapa tidak diberikan kelas 12? Karena kelas 12 dan kita amati lebih dalam ya cacat pada keturunan dan cara persilangannya. Jadi disinilah tempat kelas caranya ya, perhatikan ya. Ini organ reproduksi laki-laki. Reproduksi laki-laki. Apa saja? Ini adalah overi atau bumbu uretra. Ini vesika seminalis. Ini kelenjar prostat. Ini kantung kemih. Ini yang kesini nih
ke atas ini epididymus. Ini apa jenengan ini? Ini epididymus. Ini apa dia? Tubulus seminiferus. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah spermatogonium. Gonium itu induknya sperma. Proses ini namanya adalah spermatogenesis. Genesis pembentukan sperma. Ini adalah skrotum. Yang punya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Di luar apa di dalam tubuh? Di luar. Suhunya lebih dingin atau lebih panas atau sama dengan suhu 37 derajat? Yang tahu ada laki-laki. Suhunya di bawahnya sama atau di atasnya? Ada cekar-cekir, dirasa kena, loh. Dirasa suhunya bagaimana mas? Panas. Harusnya normal. Dingin. Suhunya dingin karena di luar tubuh loh ya. Kalau suhu tubuh kan berapa? 37 derajat. Itu ngacek loro 34 kadang-kadang 33 derajat di luar, jadi suhu dingin. Ya, suhu dingin. Kita belah di skrotum. Di mana kan letak skrotum? Maksudnya alam boleh. Skrotum kalau dibelah ya, di anatomi loh ya, dibelah ya. Secara anatomi, nah ini belum ke perempuan loh ya. Nanti kalau sudah ke perempuan lebih parah lagi. Lagi kayak nih, jangan sampai gini mas. Ya sekarang jangan sampai kayak gini. Kamu punya sendiri tapi nggak paham loh. Ya ini sih sperma sih sedang negeri ya asalnya udah orang. Anatominya nggak mudah mesti kamu. Apakah kamu selalu membuangnya sperma? Loh, kalau udah dibuang, nanti kalau tidak, apakah sperma itu selalu dibuang? Loh, kalau kelebihan kan dibuang, ya kan? Loh, terus kayak mana? Harus. Misalnya begini maksudnya. Ada mimpi basah, kalau ada. Kenapa harus mimpi basah? Kamu tahu nggak artinya mimpi basah? Membuang apa gue? Kita lihat ya cara prosesnya ya. Jangan levelin nanti dulu. Kita perhatikan ya. Yang belakang perhatikan. Perhatikan dulu. Ini adalah skrotum. Di dalam skrotum setelah dibelah, gue ada gang-gang kecil. Makanya skrotum itu ada berturut-turut ya. Ya atau tidak? Nah, itu isinya gang-gang kecil. Nah, gang kecil ini namanya adalah tubulus seminiferus. Keluar loh ya. Nah, skrotum punya gang kecil namanya tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus ada 3 sel, yaitu 1 sel Leydig, 2 sel Sertoli, 3 yang oleh hormon yang nantinya akan menghasilkan sel sperma.
tiap kali beda salah. Caranya Belum. perhatikan. Ada 3 sel. Sel sperma itu ini ya. Caranya prosesnya itu adalah namanya spermatogenesis. Punya induk namanya adalah spermatogonium. Ini kedua tuh ya. Jadi kamu kalau ngerti soal itu biasanya kita pernah apa? Pada saat kamu meiosis satu apa menjadi apa? Nah, ini adalah spermatogonium 2M. S2M. Terus pembelahan secara mitosis masih 2M. Mitosis. Namanya spermatosit primer. Yes. Terus membelah meiosis kedua. Separuh dari ini adalah N. Ya. Karena satu sel membelah menjadi 2, ini juga menjadi 2. Ya. Ini juga menjadi 2. Jadi nanti dia itu masih N. Nah ini membelah jadi 2, ini 2. Namanya hasilnya adalah spermatid. Y adalah sperma yang menjadi. Terus proses spermatid menjadi sperma itu prosesnya jadinya spermiosa. Paham ya? Dia sambung, ini Y6 di sperma. Lalu bagaimanakah bentuk sperma? Ini punya kepala. Pucuknya dia sperma. Jenenge akrosom. Akrosom Y di sini teluk. Ini sangat rumit sekali. Kenapa harus dibekali dengan ini? Karena sel teluk itu sangat asam sekali. Sedangkan ini sangat besar sekali. Makanya harus dibekali dengan enzim hyaluronidase nomor 1. Buat apa? Yaitu buat menghancur senyawa hyaluronid yang ada di sini. Ini ada senyawa hyaluronid, hancurkan. Karena kalau basa masuk ke asam ya hancur, belum membuai sudah hancur. Padahal sel telurnya menjeruk. Aneh ya. Nah yang kedua akrosin. Ini bahannya adalah dari protease. Nah di sini dia fungsinya adalah penghancur glikoprotein. Ini mengandung glikoprotein yang ada di zona perisuda. Hancurkan, dihancurkan sehingga si sperma ini dia akan masuk terus menempel di sini satu. Untuk melekatkan pakainya adalah antifertilizin, yaitu sebagai pelekat di sel telur. Kalau tidak ada ini tidak bisa nembus. Sekali keluar, maaf, kalau ditabung reaksi jumlahnya sekitar 3 mili. Prosesnya dalam 1 minggu 1 bulan itu bisa 2 kali penghasilan. Nah, kalau dibiarkan saja kan penuh. Di mana? Ya, di vesica seminalisnya penuh. Jadi harus dibuang. Dibuangnya karena belum berumah tangga, jadi melalui mimpi basah. Ini bocor mana satu ya? Memang dibuang. Kalau nggak dibuangnya penyakit berumah tangga, kanker. nggak bakal mimpi basah lagi. Caranya bagaimana? Harus pakai hormon. Makanya hormon tidak saya jelaskan, langsung ke sini saja. Hormonnya apa saja? FSH. FSH merangsang apa? Merangsang sertoli. Sertoli fungsinya sebagai nutrisi sperma. Terus merangsang spermatogonium. Ini FSH. Nah, terus hormon LH fungsinya mengapa? Merangsang sel lady, memacu ya, merangsang memacu saja. Menghasilkan apa? Hormon testosteron. Hormon testosteron menghasilkan apa? Seks kelamin primer dan seks kelamin sekunder. Kalau sudah mulai pubertas, ini bekerja. Nah, saya ada 2 anak nih berjalan, laki-laki dan perempuan. Bisa saya bedakan, oh itu laki-laki perempuan. Karena apa? Hormon
lebar, tanggungnya kecil, laki-laki. Aduh perempuan Tapi yang harus melambai-lambai bedanya. itu kenapa? Semua punya progesteron dan estrogen, tapi itu kelebihan estrogen. Laki-laki perempuan ada yang berkumis, Ada. itu kelebihan estrogen. Harusnya testosteron di perempuan sedikit, tapi itu kebanyakan. Tadinya mau jadi laki-laki tapi lahirnya perempuan. Rambutnya yang kayak cowok. Terus caranya berjalan, gitu. Emang kalau Ini jalan? laki-laki. Nah, perempuan kan biasa, lemah lembut lah ya. Gitu. Gitu ya. Saya ulangi cerita Arab. Alah.